sahabat terbaik, jumpa lagi kali ini bersama kita dalam episode terbaru di Tutur Baik. Dan senang sekali kalau kita bisa berbincang-bincang dan juga ngobrol bersama-sama untuk topik-topik yang menarik dan mungkin dekat dengan keseharian kita masing-masing ya. Dan hari ini kita akan berdiskusi dan ngobrol bareng tentang topik boleh nggak sih kalau kita berbeda pendapat? Nah ini seru banget nih. Kalau dari percakapan kita hari ini nih, obrolan kita hari ini, kira-kira beda pendapat itu sama nggak sih dengan berdebat? Gimana nih menurut Papa Mama? Berbeda pendapat dengan berdebat itu beda sekali. Bedanya di mana tuh? Karena berbeda pendapat itu kita mau tetap ada akhirnya dalam damai dan saling menghargai. Berdebat ada kecenderungan tuh kita mau mengalahkan lawan kita atau kita merasa diri kita paling benar. Atau dengan kata lain kita mengatakan pendapat kamu salah, pendapat saya benar. Sedangkan kalau berbeda pendapat bukan ke situ arahnya. Kalau dari Mama? Ya seperti tadi ya sudah diutarakan juga oleh Papa, ya, kalau kita berbeda pendapat itu kita masih bisa menerima gitu loh. Masukan orang lain, pendapat orang lain, tapi berbeda. Pendapat kita punya pendapat, orang lain itu punya pendapat. Tapi kalau kita betul sudah berdebat, kita akan berjuang dan mana yang kalah, mana yang menang gitu aja. Menarik ketika aku renungkan, karena kalau berbeda pendapat, kita memberi ruang untuk diskusi. Iya, betul. Jadi ada diskusi supaya kita bisa mendengarkan pendapat orang lain, dan kita memberi ruang untuk melihat, oh kira-kira pendapat yang mana ya yang bisa kita jadikan untuk jalan keluar. Betul. Tapi kalau berdebat kadang-kadang adalah pada akhirnya mau dibawa kemana sih nih gitu ya. Nah mungkin sahabat Tutur Baik bisa sharing di kolom komentar. Kita bisa sama-sama melihat ya dari sudut pandang sahabat Tutur Baik. Setiap orang punya sudut pandang berbeda. Betul sekali. Jadi ini menarik karena hari ini kita lagi mau bahas boleh nggak sih berbeda pendapat? Betul. Supaya pembahasan ini lebih jelas, tidak membahas tentang perdebatan. Betul. Tapi bagaimana kita fokus untuk boleh nggak berbeda pendapat? Karena tadi udah kita ngobrol sedikit nih. Iya. Beda pendapat itu kan bisa terjadi di mana aja ya. Iya, betul. Nah ini yang menarik kalau kita lihat dulu dari ruang keluarga nih ya. Iya. Kadang-kadang kan suami istri tuh suka beda pendapat nih. Yang suami bilang A, yang istri bilang B gitu contohnya. Nah menurut Papa Mama nih, beda pendapat antar suami istri ini di keluarga oke nggak sih sebenarnya? Oke dan wajar. Karena bayangkan kita ini dari latar belakang yang berbeda. Saya latar belakang berbeda, ini Mama juga latar belakang berbeda. Nah kemudian waktu menikah kan disatukan. Pasti dengan latar belakang berbeda ini ada beda pendapat tuh pasti ada. Gitu ya. Nah hanya di dalam perjalanan pernikahan kami belajar setelah kami menikah. Jadi berbeda pendapat itu bukan untuk saling menjatuhkan. Berbeda pendapat itu sebetulnya untuk saling menjaga pasangannya seperti itu. Hanya seringkali, ini Papa dari sisi pria ya, gitu ya. Seringkali pria itu ketika sang istri berbeda pendapat merasa seperti diserang. Atau nggak didukung. Nggak didukung. Kok kamu begitu sih? Mestinya kamu begini dong, gitu ya. Nah, hal-hal itulah yang membuat seringkali konflik terjadi. Ya. Tapi kalau kita sebagai suami memberi ruang untuk beda pendapat itu dalam sisi yang positif, bahwa sebetulnya istri kita sedang mau menjaga kita, melindungi kita, supaya jangan sampai kita masuk ke dalam situasi yang lebih buruk atau ambil keputusan yang buruk seperti itu. Karena kadang-kadang di dalam posisi istri, beda pendapatnya itu agak berbeda dengan suami. Karena suami kan pakai logika, pria kan pakai logika. Nah kalau istri itu kan pakai intuisi, perasaan, pakai perasaan. Tapi kalau dua hal yang dikombinasi, ternyata itu sangat menghasilkan suatu keputusan yang bijaksana seperti itu. Jadi apa yang dimaksud istri untuk menjaga si suami itu juga ternyata benar maksudnya menjaga. Menarik. Ini kalau dari Papa nih, kalau dari Mama nih, Mama udah senyum-senyum nih. Jadi berbeda pendapat itu di antara suami istri itu wajar lah, gitu ya. Tapi satu hal selang berjalannya waktu gitu, Mama juga belajar gitu kan. Mama suka kadang-kadang nasihatin Papa gitu kan ya, menurut Mama harusnya seperti ini deh gitu.
Terus kan mungkin pada mulanya gitu, pada awalnya tuh kayaknya papa nggak bisa terima gitu. Tapi di hati kan, di hati kita sebagai istri, maksud aku tuh sebetulnya aku di pihak kamu loh. Aku ini bukannya menyerang kamu loh, gitu loh. Atau bertentangan. Aku tuh sebetulnya mau mendampingi kamu gitu loh, supaya kamu tuh menjadi mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik gitu kan. Jadi ketika papa kelihatannya sudah tidak senang gitu dengan benda laki-laki, mama ngomong sama papa, sayang, aku nih sebenarnya di pihak kamu. Aku sedang berusaha menolong kamu, aku berusaha menjadi penolong untuk kamu gitu, supaya kamu menghasilkan yang lebih baik. Nah, kata-kata itu juga akhirnya aku pakai gitu. Jadi kalau papa mulai misalnya kasih pendapat ke mama mulai berpikir, maksudnya tuh sama. Pasti dia berpihak kepada aku. Nah itu nggak langsung, bukan berarti wah kita nih super langsung seperti itu, enggak. Berproses ya sahabat yang baik, sahabat tutor baik ya. Mengapa? Karena semua tuh proses, nggak langsung instan begitu. Ternyata untuk berada, melihat, ibaratnya perbedaan pendapat itu proses juga ya. Untuk memahami perbedaan pendapat tuh proses juga ya. Iya. Dan ini kan menarik karena kalau dalam suami istri kan dari latar belakang yang berbeda. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat lagi hubungan orang tua sama anak nih. Ini juga seru juga nih. Kadang-kadang misalnya kayak orang tua suka kasih feedback. Oh misalnya mau memilih jurusan universitas. Atau juga ibaratnya waktu juga memilih pasangan. Nah iya. Itu sensitif tuh. Itu penting itu. Biasanya kan orang tuh suka punya feeling tertentu kan. Misalnya oh yang ini nih kayaknya oke, yang ini mungkin kamu coba pikirkan dulu nih. Nah aku ingat banget itu ketika aku pas waktu lulus SMA terus mau memilih universitas. Waktu itu passionku senangnya kepengen di musik dan nyanyi. Dan kepengen boleh nggak ya aku fokus di area itu, ngambil universitas dan juga jurusan yang kaitannya sama seni dan juga musik gitu. Menariknya, papa tuh kasih feedback ke aku. Seperti ada art of communication, di mana papa sebenarnya lagi bernegosiasi dengan aku, tapi nggak maksa gitu loh. Nggak mengharuskan. Mungkin papa cerita dikit kayak waktu itu pas waktu proses itu. Iya, memang ada hal-hal yang orang tua sih ya. Iya. Itu memang gift dari Tuhan ya. Orang tua untuk bisa melihat potensi anaknya gitu ya. Jadi tidak ada rumus sih sebetulnya. Rumusnya nggak ada. Tapi ada impresi, dan waktu itu papa juga diskusi sama mama ya. Karena ada hal-hal dalam diri kamu tuh punya kecenderungan untuk bisa memahami orang. Maka juga kamu juga bisa menjadi orang yang bisa mendengarkan orang lain ya. Terus banyak orang juga papa perhatikan sahabat-sahabat kamu dengan kamu jadi orang itu jadi aman dipulihkan. Nah ini kan potensi luar biasa ya gitu. Jadi hal ini membuat papa sama punya pandangan, wah ini sebetulnya bagus nih kalau Mbak Inga di psikolog ya gitu ya. Nah, coba untuk aku juga kan papa nggak praksa kamu kan, deh kamu browsing dulu, mau pelajari dulu, kamu renungkan dulu. Nah, dalam papa mengajukan dan mama mengajukan kepada kamu, biarkan kamu juga berproses. Nah ini yang seringkali orang tua gagal karena pada waktu mengajukan memaksakan. Papa ini paling benar. Kamu nih, jadi pendapat kita yang paling benar. Dan anak juga gitu langsung defense, enggak, kamu mesti dengerin aku sama mama mesti dengerin aku gitu. Ketika si orang tua ini ternyata pendapatnya benar, tapi dengan cara yang salah, udah terluka kan. Akhirnya pendapat yang benar ini nggak bisa diterima. Dan anak sudah menutup diri karena udah terluka. Ya gitu. Nah, penting sekali kita sebagai orang tua memberi ruang untuk anak berproses dengan pendapat kita. Nah, dalam berproses itu biarkan kita sekarang mempercayakan anak itu untuk bisa menemukan tujuannya, callingnya, panggilannya seperti itu. Dan ternyata ya bersyukurlah. Jadi kamu ambil keputusan seperti itu, dan sekarang ternyata apa yang kamu putuskan dampaknya luar biasa gitu. Nah mungkin sahabat mau sharing di kolom komentar dan feel free untuk bisa sharing di kolom komentar, jadinya kita bisa tahu nih dari pengalaman sahabat-sahabat kira-kira bagaimana sahabat menanggapi perbedaan pendapat di area keluarga. Papa juga mau nambahin nih. Oh boleh banget.
supaya kita jadi orang tua bijaksana juga. Gitu. Karena ada beberapa hal yang tanpa disadari, orang tua ingin menaruh keinginannya, ambisinya, mimpinya kepada anak itu. Misalnya ketika orang tuanya kepingin sekolah di jurusan tertentu, tapi pada waktu itu dia nggak ada biaya, nggak ada kesempatan. Nah, sekarang dia merasa ada biaya, ada kesempatan, dia kepingin anaknya melakukan memenuhi keinginannya untuk ada di jurusan yang dia inginkan. Sementara si anak merasa itu bukan jurusanku, itu bukan keinginanku. Nah, perbedaan itu seringkali jadi akhirnya membuat si anak merasa tertekan seperti itu. Alangkah bijaksananya kita jadi orang tua juga menghargai pendapat anak kita. Kita dengar dulu gitu ya. Apakah kita punya mimpi? Boleh saja orang tua punya mimpi. Tapi alangkah baiknya juga kita mendengarkan anak kita juga pendapatnya seperti apa. Siapa tahu ternyata anak kita juga punya mimpi yang bagus gitu. Jadi bagian kita tinggal mendukung, mensupport aja. Berarti ini menarik nih dari kata-kata Papa, berbeda pendapat tuh sebenarnya oke kalau kita bisa belajar menghargai pendapat orang lain juga ya. Betul. Maksudnya termasuk juga pendapat anak kita gitu ya, ataupun pendapat orang tua kita juga gitu ya. Nah ini kalau dalam lingkup keluarga. Nah kalau misalkan dalam lingkup kerja nih. Kalau di tempat pekerjaan berbeda pendapat itu sangat besar sekali. Karena berbeda pendapat juga dengan atasan kita, berbeda pendapat juga dengan tim atau divisi kita tuh selalu ada. Nah, tetapi coba kita melihat apakah di perbedaan pendapat itu ada sisi yang positif itu, sehingga buat kita bisa belajar sesuatu yang positif, menjadi challenge buat kita juga masuk ke dalam satu situasi yang ternyata membuat kita next level seperti itu. Ya, jadi jangan direspon dengan negatif dulu ya, karena kadang-kadang tidak semua berbeda pendapat itu sesuatu yang negatif juga. Misalkan kita lihat ada perbedaan pendapat itu bisa jadi menjadi kesempatan kita untuk berbagi wawasan sebenarnya. Betul. Semakin banyak wawasan yang kita dapat, semakin banyak alternatif solusi yang bisa kita peroleh, supaya nanti mungkin pendapat-pendapat ini bisa diakomodasi dan bisa jadi opsi lainnya yang bisa jadi jalan keluar ya. Oke, kalau dari Mama gimana kira-kira? Ya, yang pertama kalau kita seperti pendapat kita tidak diterima gitu dalam satu pertemuan, kita jangan kecil hati dulu. Menarik. Kenapa, Ma? Kalau kita kecil hati, akhirnya kita tuh tidak bisa mempunyai satu hikmat yang baru, satu wawasan yang baru, ya. Kita udah stuck di situ gitu loh. Aku kayaknya gagal nih. Aku kayaknya nih berguna nih di sini nih. Kayaknya pendapat lu kunci gitu. Tetapi ya seperti tadi dikatakan, ketika kita meskipun sepertinya pada saat itu pendapat kita tidak diterima, tapi itu kan bukan akhir. Mungkin di lain kesempatan justru ada pendapat-pendapat kita yang akan memberikan sesuatu wawasan yang baru di kantor itu gitu loh. Jadi jangan terus berkecil hati, terus ambil untuk diri kita. Take it personally, jadi mendayu-dayu. Sensitif. Karena bisa jadi pendapat itu diterima di kantor itu, bisa jadi di luar kantor juga. Betul. Mungkin di tempat lain oke gitu ya. Karena kita tuh seperti puzzle yang melihat ya. Ilustrasi seperti orang melihat gajah. Ya kan? Sisi lain orang melihat gajah dari belakang, dibilang buntutnya kecil, panjang. Dia satu lagi lihat gajah di depan, enggak kok buntutnya besar kok, ada di depan. Kayak belalainya. Belalainya. Sisi lain lihat dari samping, enggak kok ini kayak pohon besar ini, enggak ada buntutnya, seperti itu. Nah ternyata ketika kita melihat pasal-pasal itu disatukan, ternyata ini satu bentuk utuh, ya gajah itu, gitu lah. Jadi jangan kita mempertahankan pendapat kita paling benar. Biarkan kita memberi ruang untuk beda pendapat itu melengkapi pasal itu sendiri. Sehingga apa yang kita kerjakan itu hasilnya juga lebih maksimal. Sehingga pada akhirnya ketika kita melihat dari berbagai sudut pandang, kita bisa melihat gambaran besarnya aslinya. Betul. Nah kalau sahabat pertemanan ya, karena kadang-kadang gini ya, kalau sahabat itu kan kayak kita nih badi-badi nih, kita mesti saling dukung nih. Kalau misalnya sahabatnya nih
lo temen gue, kalau lo setuju nih sama gue atau misalkan harus dukung dong. Namanya kan temenan nih, harus selalu support dong. Ngertiin gue dong gitu. Kalau nggak beda pendapat terus tiba-tiba IG-nya unfollow gitu kan, repot juga ya. Nah, ini gimana nih menurut papa mama? Iya, karena di dalam pertemanan itu tujuan kita tuh kan mau membangun. Persahabatan itu tujuannya juga kan mau menjaga, karena kita kan sayang dengan sahabat kita, membangun, menjaga. Dan tujuan juga persahabatan itu adalah ingin supaya sahabat kita menjadi lebih baik, hidupnya jadi lebih baik gitu ya. Nah, pada waktu kita berbeda pendapat, kita jangan menjadikan pendapat itu membuat sahabat kita jadi merasa terpojok atau tidak aman. Kita kasih tahu, maksud aku berpendapat ini untuk kebaikan kamu loh. Nah, jadi dijelaskan seperti itu. Nah, ternyata si sahabat ini nggak ngerti juga nih. Ya udah, aku udah jelaskan. Nah, terus tapi aku nggak suka dengan pendapat kamu. Ya udah. Tapi ingat ya, bukan berarti persahabatan kita putus. Nah, kita tetap bisa bersahabat loh, gitu ya. Hanya aku udah sampaikan ini, gitu. Nah, ternyata apa yang disampaikan itu benar kejadian, misalnya gitu ya. Terus dia balik lagi datang ya. Benar juga yang lo bilangnya, ternyata kejadian. Kita jangan gini, gue juga lo bilang apa? Lo sih jadi orang gak dengerin gue tuh bener maksudnya, jangan. Jadi justru pada saat sahabat kita lemah, kita peluk dia, kita rangkul dia, oke, aku support kamu, yuk kita bisa melewati semuanya dengan baik. Nah itu sahabat sejati seperti itu. Ibaratnya kayak beda pendapat itu memang gini, ketika kita tahu ada beda pendapat, bukan berarti yang kita ngontrol sahabat kita ya atau teman kita. Bukan berarti beda pendapat harus ikutin maunya gue atau harus ikutin pendapatku nih. Padahal belum tentu pendapat itu benar, karena mesti diuji kan. Mana proses pengujian. Apalagi soal pasangan hidup, pacaran. Wah itu jangan sampai akhirnya sebetulnya nih sahabat kita udah punya calon yang baik, jadi putus gara-gara kita, pendapat kita, opininya kita lagi. Kasihan dia gitu ya. Kalau dari mama nih, kira-kira bagaimana cara menanggapi beda pendapat dalam pertemanan? Kalau menurut mama ya, dalam pertemanan tuh kita pertama harus aman dengan perbedaan. Yes, betul. Karena kita berteman dengan banyak orang, tentunya pendapatnya beda-beda. Latar belakangnya aja beda. Karena mereka latar belakang berbeda, kebiasaannya berbeda. Tentunya juga memberi pendapat yang berbeda. Jadi kita harus aman. Gitu. Karena mama ngalamin itu gitu. Setiap pendapat yang masuk, kita nggak bisa langsung terima. Jadi kita nanti goyah. Waduh kayaknya aku begini ya. Aduh aku begitu ya. Aku mestinya begini ya. Mesti begitu. Dan akhirnya kita bisa menjadi nggak aman dengan orang itu. Paham. Jadi dengan orang itu juga rasanya kayak ada canggung gitu. Tapi kalau kita aman bahwa apa yang kita putuskan tentunya kita juga renungkan, kita uji, kita juga refleksi dengan diri kita, pasti kita akan menemukan sesuatu yang tepat. Sehingga apapun pendapat itu kita bisa terima pendapat yang benar untuk diri kita, dan itu akan membangun kita. Menarik gitu. Karena berarti kayak ibaratnya gini, kita merasa aman dengan pendapat yang diberikan, tapi at the same time kita juga menyaring, bukan menyaring, betul saya katakan yang tepat, menyaring pendapat itu. Karena gini, orang mungkin kasih pendapat bisa banyak, tapi yang menjalani, mengeksekusi dan mengalami kan kita perjalanan hidup itu yang adalah tahu situasinya kita sendiri. Dan juga sebaliknya kita juga jangan sembarangan kasih pendapat kepada teman kita. Nah, betul juga. Ini juga menarik nih. Kita membiarkan teman kita juga berproses untuk memilih pendapat itu. Yang mana menurut dia benar. Ini sangat menarik karena kita jadi bisa melihat, ternyata berbeda pendapat itu oke aja ya. Iya, boleh. Berbeda pendapat itu baik asalkan aku bisa menghargai pendapat orang lain. Karena memang pada akhirnya itu akan menambah wawasanku. Dan membantu aku untuk melihat ternyata ada alternatif lainnya yang bisa aku jalani gitu. Nah kalau dari papa mama gimana? Kalau dari papa boleh berbeda pendapat asal kita bisa membedakan antara pendapat dan personal orang itu. Jadi jangan take it personally jangan kita menyerang orangnya. Waktu kita lihat berbeda pendapat kita langsung melihat orang itu, ini orangnya begini aja. Kita harus bedakan personal orang itu dengan pendapatnya dia. Nah kalau mama nih boleh berbeda pendapat asal kita
tidak menganggap diri kita paling benar. Nah, oke, itu kita menarik paling juga. benar. Tetapi kita juga bisa menguji atau menyaring seperti kamu bilang ya. Iya. Menyaring semua pendapat yang masuk kepada kita. Karena pada akhirnya kita juga akan menyaring juga Iya, kita Iya, menyaring. pendapat-pendapat itu dan Iya. menguji sendiri juga. Iya. betul. Selama kita juga diberikan space untuk menguji dan Menguji, proses itu berproses kita ya jalani. dengan. Kalau dari sahabat tuh terbaik nih, kira-kira apa pendapat sahabat tentang bagaimana kita juga menghadapi perbedaan pendapat? Boleh nih share di kolom komentar, jadi Iya. bisa cerita-cerita sedikit. Iya. Dan kita akan lanjut lagi di episode berikutnya dan dengan topik yang lebih seru lagi. Lebih seru tentunya. lagi. Ya. Ingat di Itu Terbaik ada topik-topik yang seru.